berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari segala penyakit lahir dan penyakit batin kita. Mudah-mudahan segala penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari segala bala, terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala wabah yang melanda negeri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita pada taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan ketika kita hendak meninggal dunia kita, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita tak kumpul berada dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'aqulu, ujar pengarang itu Sayyid pengarang Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, fa'aqulu, aku katakan di sini dia Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah tajtami'u man Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jaddihi Qusay alladhi jama'al qabail al-Quraisyah. Nah, jadi ngaran Siti, ngarannya bini Nabi yang pertama itu Siti Khadijah, anak Khuwailid, anak Asad, anak Abdul Uzza, anak Qusay al-Asadiyah dari suku Asad. Tajtami'u man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusay. Keturunan Nabi bertemu dengan keturunan Siti Khadijah pada kakek beliau yang bernama Qusay. Alladzi jama'al qabail al-Quraisyah, di mana kain Nabi nambangaran Qusay inilah orang yang menyatukan bangsa Arab pada zaman dahulu. Bangsa Arab pada zaman dahulu ketujuh bakal kalahian, ketujuh berperang. Tapi ketika zaman daripada kain Nabi atau kain Siti Khadijah nambangaran Qusay ini, pada saat itu bangsa Arab bersatu padu. Wa ummuha, mama Siti Khadijah Fatimah bintu Zaidah, anak Zaidah, anak Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Walid. Fa'akrim bihajan nasabit tahir alladhi huwa nasabu asyabil khabaib. Maka ujar pengarang, maka muliakanlah nasab keturunan yang suci ini, yang mana dari keturunan Nabi dengan Siti Khadijah lah terlahir daripada para habib-habib yang ada sekarang ini. Wa nasabu asyrafil habaib, karena dari Nabi, istri Nabi Khadijah melahirkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra kawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, dari keturunan Sayyidina Ali dan keturunan Fatimah inilah para habib-habib sekarang ini. Wa qad hafizahullah ta'ala min arjasil jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara daripada Siti Khadijah daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Di mana perbuatan-perbuatan jahiliyah pada masa itu yaitu ketujuh mabuk-mabukan, ketujuh bakal kalahian, ketujuh beradu asah, ketujuh menggunjing-gunjing orang. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memulihkan Siti Khadijah dengan memelihara beliau dan keturunan beliau daripada sifat-sifat jahiliyah. Waqad wulidat radhiyallahu anha qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam binawi 15 sanatan, dan Siti Khadijah dilahirkan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 sanatan, sekitar 15 tahun sebelum Nabi lahir. Siti Khadijah sudah lahir, jadi 15 tahun Siti Khadijah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat radhiyallahu anha mutakamilatan husnan wa aqlan wa jamalan wa fadlan, dan adalah Siti Khadijah itu mutakamilatan, paling sempurna daripada rupa, paling sempurna daripada akhlak budi pekerti, dan paling sempurna daripada akal. Wa jamalan, dan rupa beliau luar biasa lah, artinya rupa buas, akal bagus, IQ-nya tinggi, itu pulang akhlak budi pekertinya luar biasa. Wa manna 'alaiha dzul jalali bi kasrati amwal, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Siti Khadijah itu dengan banyaknya harta. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan
karunia kepada Siti Hadijah sebagai orang nang banyak weisian harta, sehingga orang-orang Makkah pada masa dahulu ketika mereka hendak berdagang, mereka semua mengambil dagangan dari Siti Hadijah radhiyallahu anha. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menghendaki kemuliaan Siti Hadijah dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Siti Hadijah bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Amin, nang luar biasa budi pekertinya baik dan dia terkenal orang yang paling jujur di Mekah. Ketika diperkenalkan dengan Siti Hadijah, lalu Hadijah mengutus kepada seorang yang bernama Maisarah untuk meneliti daripada Rasulullah SAW dan menawarkan dagangan kepada Nabi SAW. Ketika itu diterima oleh Rasulullah SAW berdagang, membawakan dagangan Siti Hadijah. Lalu Nabi SAW berangkat dengan Maisarah ke negeri Syam kali yang kedua. Pada waktu pertama Nabi berangkat dengan Mamarina Sidin Abu Talib itu ke negeri Syam juga, membawa dagangan Siti Hadijah juga, cuma Sidin lawan Mamarina Sidin. Pada saat yang kedua ini Sidin tulak sorang membawa dagangan. Nah, ketika perkenalan dari perdagangan itulah Siti Hadijah terhunjam perasaan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Lalu Siti Hadijah mengutus seorang perempuan yang bernama Nafisah untuk menanyakan hal ihwal keadaan Siti Nabi kita Muhammad SAW. Imbah ditapuni ujar Nabi, aku nih kada bisa apa-apa, jadi jar Siti Nafisah seandainya ada nah hendak kayak Pak. Ujar Nabi, siapa garang orangnya? Ujar Nafisah, Hadijah. Ujar Nabi, nangaran Hadijah tuh orangnya luar biasa bagusnya, akhlak budi pekertinya baik, orang yang mulia dan termasuk puluhan daripada saudagar Arab. Nah, kaina aja ya Nabi ulun musyawarah dengan Mamarina. Akhirnya dipersetujuilah, artinya Nabi SAW menerima pinangan Siti Hadijah. Dan pada saat ringkas cerita akhirnya Nabi kawin dengan Siti Hadijah, dan yang menjadi walinya pada saat itu adalah Warakah bin Naufal. Nah, jar Warakah bin Naufal, aku kawinkan Siti Hadijah dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar begini-begini. Nah, artinya pada saat itu Nabi, artinya kita dan para kita wayah ini pun sama lawan nang perkawinan dengan Rasulullah SAW. Artinya akad nikahnya itu. Nah, artinya angkah tuka aku nikahkan, ujar Warakah bin Muhammad bin Abdullah dengan mahar. Nah, artinya kayak kita juga, artinya dengan mahar sebegini. Nah, ketika itu akhirnya Rasulullah SAW menjalin hubungan berumah tangga dengan Siti Hadijah. Kurang lebih 24 tahun Rasulullah SAW berumah tangga dengan Siti Hadijah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW, Siti Hadijah tidak pernah menyakiti perasaan Rasulullah SAW. Ketika Sidin berumur, Nabi SAW berumur 40 tahun, Nabi ke-7 bertahanus di Gua Hira. Dan pada saat itu yang menyiapkan makanan pada saat itu adalah Siti Hadijah. Apabila Nabi kada datang lah, dikira-kira oleh Siti Hadijah sanggup Nabi habis, lalu Siti Hadijah mengantar makanan itu ke Gua Hira tersebut. Nah, bilanya Nabi datang, sudah dipersiapkan oleh Siti Hadijah sanggup nang hendak untuk bertahanus itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah SAW menjadi utusan, artinya ketika dituruni oleh malaikat Jibril, Ruhul Amin, membawa wahyu yang pertama pada saat itu, Nabi gelisah luar biasa. Akhirnya Nabi bulik. Ketika bulik itu Nabi minta selimuti kepada Siti Hadijah. Wahai Siti Hadijah, selimuti aku, zambiluni, selimuti aku, ujar Siti Hadijah, ujar Nabi. Nah, lalu Nabi menceritakan dan Nabi merasa keluh kesah kepada Siti Hadijah. Lalu ujar Siti Hadijah menghibur kepada Rasulullah SAW, wahai suamiku, sampian adalah orang yang selalu membantu orang-orang lemah. Sampian adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Sampian adalah orang yang selalu memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang lemah. Kadang mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan sampian, pasti sampian mendapatkan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya hiburan seorang istri terhadap suami yang
tenang dalam keadaan gelisah. Akhirnya Nabi tenang. Nah, imbah itu Siti Khadijah pulang saking setianya kepada Rasulullah SAW ketika Nabi diembargo oleh orang-orang Quraisy, di mana keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muthalib kada boleh ditemui oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, kada boleh mengadakan transaksi perjualbelian, kada boleh melakukan muamalah. Nah, jadi pada saat itu Siti Khadijah sudah berumur 63 tahun. Padahal orang-orang Quraisy kadang mengembargo kepada Siti Khadijah, tapi nangaran Siti Khadijah adalah istrinya baginda Rasulullah SAW, maka beliau selalu mengikuti daripada Rasulullah walaupun dalam keadaan duka luar biasa. Diceritakan di dalam sirah itu bahwasanya Nabi pada saat itu karena sudah habis bekal makanan. Nah, Nabi memakan daun-daunan karena tidak ada lagi yang dimakan. Nah, jadi luar biasa pengorbanan Rasulullah SAW pada saat beliau diembargo oleh orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW begitu luar biasa sayangnya alam Siti Khadijah, sehingga Khadijah termasuk salah seorang nang ujar Nabi, laqad ruziktu hubba, aku diberi rajaki oleh Allah, aku dianugerahkan oleh Allah mencintai Siti Khadijah. Fa ana uhibbu may yuhibbuha, maka barang siapa mencintai Siti Khadijah maka orang itu bersama, artinya orang yang mencintai Siti Khadijah ujar Nabi, maka orang itu aku cintai. Nah, bila dicintai oleh Rasulullah SAW berarti orang itu berada bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Kan ada kisah ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di masjid, ketika hari Jumat berkhutbah, datang orang-orang Badui. Ketika orang Badui itu datang, lalu ketika Nabi berkhutbah, lalu ditanyakan oleh orang Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nah, jadi kita sebenarnya boleh aja batakon lawan hatib nang ada di atas mimbar. Nah, kayak Rasulullah pada saat itu, wahai Rasulullah, ujar orang Badui, apabila hari kiamat? Lalu Nabi menyahutnya pada saat itu, ujar Nabi, apa gerang sangu ikam? Banyak kah sudah sangu jadi batakon hari kiamat? Jadi jarinya kada depang sama orang banyak itu hai Rasulullah, cuma aku cinta lawan pian dan cinta lawan Allah. Pokok ini cinta lawan pian dan cinta lawan Allah, itu aja. Lalu Nabi menyambat, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Nah, jadi bila dicintai oleh Rasulullah SAW, otomatis orang itu bersama Nabi di dalam surga. Bukan berarti bersama ajar para ulama, bukan berarti bersama dengan Nabi itu sama di Firdaus. Itu tergantung kepada orang. Cuma seseorang itu bersama Nabi dalam surga bisa aja di tingkatan yang di bawah daripada Rasulullah SAW. Nah, gitu. Nah, ketika itu dan keutamaan Siti Khadijah pulang ujar Rasulullah SAW, keutamaan Siti Khadijah Sayyidu Nisa'il Alamin, Khadijah, Maryam, Asiyah, wa Fatimah. Penghulu artinya pemimpin para wanita-wanita di dunia ini lah adalah pertama Khadijah, Siti Maryam, Aisyah, Asiyah, dan Siti Fatimah bini Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi itu adalah paling utama wanita-wanita yang ada di dunia ini. Itu pertama mamanya Nabi Maryam, mamanya Nabi Isa, yang kedua bini daripada Fir'aun, yang ketiga Siti Khadijah bini Nabi, yang keempat Fatimah anak Nabi SAW. Itu adalah orang-orang yang utama di dunia maupun di akhirat nanti. Perempuan-perempuan yang paling hebat itu adalah 4 orang tersebut. Nah, di antara 4 itu ada salah seorang nang aneh, yaitu bininya Fir'aun. Nah, jadi kenapa bini Fir'aun itu ya? Karena bini Fir'aun itu kadang mengikuti daripada langkah Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah orang yang selalu mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sidin mengaku Tuhan. Nah, jadi itu. Jadi bagi seorang perempuan lah, ketika ia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lah artinya orang itu walaupun suaminya nang kaya pamajanya, ada kemungkinan, bukan kemungkinan, bebinan itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surga. Tapi bilanya
lalaki yang karena apa? Karena babinyan itu kada menanggung dosa suaminya, sedangkan suami itu menanggung dosa istrinya. Seandainya suaminya kada bisa membina atau kada bisa memberikan terhadap istri, maka suami itu akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya terhadap istrinya. Tapi kalau istri kada bertanggung jawab terhadap dosa suami. Nah, itulah kenapa Siti Asiyah termasuk salah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadailiha, dan di antara kelebihan Siti Hadijah pulang, amin fadailiha, daripada kelebihan Siti Hadijah karramallahu wa min hasaiha radha marrawu syai'an an Jibril basyarha bi baitin fil jinan, bahwasanya ketika Siti Hadijah hendak meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Siti Hadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala maulahakan rumah kepada Siti Hadijah yang ada di dalam surga. Nah, jadi Nabi yang diberikan kabar oleh malaikat Jibril sendiri memadahkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah maulahkan Siti Hadijah itu rumah yang ada di dalam surga. Wa min fadailiha radhiyallahu anha annaha waqafat man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sarra'i wad dharra walam tarda'an tatrukahu, dan daripada keistimewaan Siti Hadijah pulang bahwasanya Siti Hadijah itu pada pernah memisahi Rasulullah SAW baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Bahkan sidin walam tarda'an tatrukahu, dan sidin kada rida apabila memisahi Rasulullah SAW qabla hijrati sayyidi waladi Adnan bi salasi sinina alal asah. Nabi sallallahu alaihi radhiyallahu anha, Siti Hadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maka Siti Hadijah itu dimakamkan di Makkah, di Ma'la atau Mu'alla. Jadi Siti Hadijah itu dimakamkan di Madinah. Kalau istri-istri di Makkah, istri-istri Nabi yang lain dimakamkan di Madinah. Kenapa Siti Hadijah jadi dimakamkan di Makkah? Karena Sidin belum sempat pindah ke Madinah. Waktu di Makkah Sidin meninggal dunia. Tuh kenapa jadi Siti Hadijah itu dimakamkan di Makkah. Karena 3 tahun setelah Siti Hadijah meninggal baru Nabi pindah ke Madinah. Itu sebagian daripada manaqib Siti Hadijah. Sekarang kita membaca sedikit manaqib tentang guru Sakumpul. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.